Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Dona Anarki dengan NIM 24171030 dari Prodi Administrasi Publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman materi saya dengan mata kuliah Manajemen Strategi Sektor Publik. Yang pertama ada analisis lingkungan internal, adalah proses mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi di dalam organisasi atau perusahaan untuk mengetahui kekuatan strength dan kelemahan weaknesses yang dimiliki. Analisis ini membantu organisasi memahami kemampuan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan aspek yang perlu diperbaiki. Tujuan analisis lingkungan internal adalah mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi, menilai efektivitas penggunaan sumber daya, dan meningkatkan daya saing organisasi. Selanjutnya adalah faktor-faktor lingkungan internal. Yang pertama ada sumber daya manusia, keuangan, operasional, pemasaran, manajemen, dan teknologi dan informasi. Metode analisis lingkungan internal, analisis SWOT bagian internal, fokus pada strength kekuatan, yaitu keunggulan yang dimiliki perusahaan, dan weaknesses kelemahan, kekurangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Selanjutnya ada analisis VRIO, yaitu value atau nilai, rarity atau kelangkaan, imitability atau sulit ditiru, organization atau organisasi yang mendukung. Manfaat analisis lingkungan internal adalah membantu perencanaan strategis, memaksimalkan potensi yang memiliki organisasi, mengurangi kelemahan yang ada. Lalu kesimpulannya adalah analisis lingkungan internal merupakan kegiatan penting untuk memahami kondisi internal organisasi melalui penilaian sumber daya, kemampuan, dan proses yang dimiliki. Hasil analisis ini digunakan untuk mengenali kekuatan yang dapat dikembangkan serta kelemahan yang perlu diperbaiki agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Tujuannya yaitu menentukan arah organisasi, meningkatkan efektivitas dan daya asing, menghadapi perubahan lingkungan. Lalu, proses manajemen strategi ada pertama, perumusan strategi, yaitu menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi. Yang kedua ada implementasi strategi, yaitu melaksanakan strategi dan mengelola sumber daya alam. Yang ketiga ada evaluasi strategi, yaitu menilai hasil dan melakukan perbaikan. Selanjutnya adalah analisis yang digunakan. Yang pertama internal, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang kedua ada eksternal, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Lalu yang ketiga ada SWOT, yaitu menggabungkan strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Kesimpulannya, manajemen strategi membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif dengan memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta menghadapi peluang dan ancaman yang ada. Lalu selanjutnya ada analisis lingkungan eksternal, yaitu adalah proses mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor di luar organisasi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Tujuannya yaitu mengetahui peluang dan ancaman dari luar perusahaan, membantu penyusunan strategi yang tepat, dan meningkatkan kemampuan perusahaan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Faktor-faktor yang
Faktor lingkungan eksternal. Yang pertama ada lingkungan makro, yaitu politik dan hukum, ekonomi, sosial dan budaya, dan teknologi. Yang kedua ada lingkungan mikro, pelanggan, pemasok, pesaing, dan mitra bisnis. Alat analisisnya adalah analisis SWOT, yaitu fokus pada opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisis PESTEL, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Kesimpulannya adalah analisis lingkungan eksternal membantu perusahaan memahami kondisi di luar organisasi, sehingga dapat memanfaatkan peluang dan mengantisipasi ancaman untuk mencapai tujuan secara lebih efektif. Selanjutnya ada perencanaan strategik, yaitu adalah proses menentukan arah dan tujuan organisasi untuk jangka panjang. Visi adalah gambaran atau cita-cita yang ingin dicapai organisasi di masa depan. Ciri-ciri dari visi adalah jelas dan mudah dipahami, berorientasi masa depan, menginspirasi anggota organisasi. Dan misi adalah pernyataan tentang tujuan utama organisasi dan cara mencapainya. Ciri-ciri dari misi adalah menjelaskan alasan keberadaan organisasi, menunjukkan kegiatan utama organisasi, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Fungsi dari misi dan misi adalah memberikan arah dan tujuan organisasi, menjadi dasar penyusunan strategi, meningkatkan motivasi dan komitmen anggota, dan membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya, kesimpulan dari visi dan misi adalah visi dan misi merupakan dasar perencanaan strategi. Visi menggambarkan tujuan masa depan organisasi, sedangkan misi menjelaskan tujuan dan kegiatan utama yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Dalam manajemen strategik digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa jenis strategi yang umum digunakan yaitu yang pertama ada strategi korporat, yaitu strategi yang menentukan arah dan ruang lingkup organisasi secara keseluruhan, seperti ekspansi, usaha atau diverifikasi bisnis. Lalu yang kedua ada strategi bisnis, yaitu strategi untuk memenangkan persaingan dalam suatu industri atau pasar tertentu. Misalnya melalui harga rendah atau diferensiasi produk. Lalu yang ketiga ada strategi fungsional, yaitu strategi yang diterapkan pada setiap fungsi organisasi seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Yang keempat ada strategi pertumbuhan. Strategi untuk mengembangkan perusahaan melalui peningkatan penjualan, perluasan pasar, atau pengembangan produk baru. Lalu yang kelima ada strategi stabilitas, yaitu strategi mempertahankan kondisi dan kinerja perusahaan yang sudah baik tanpa perubahan besar. Yang keenam ada strategi pengurangan, yaitu strategi untuk mengurangi kegiatan bisnis guna meningkatkan efisiensi atau mengatasi masalah perusahaan. Kesimpulannya adalah jenis-jenis strategi
dalam manajemen strategi meliputi strategi korporat, bisnis, fungsional, pertumbuhan, stabilitas, dan pengurangan. Pemilihan strategi yang tepat dapat membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan menghadapi persaingan yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada matrix SWOT. Matrix SWOT adalah alat analisis strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menggabungkan faktor internal dan eksternal organisasi dalam menyusun strategi. Komponen dari SWOT adalah strength atau kekuatan, yaitu keunggulan yang dimiliki organisasi. Weaknesses atau kelemahan, yaitu kekurangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Lalu ada opportunities atau peluang, yaitu kondisi eksternal yang dapat dimanfaatkan. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu faktor eksternal yang dapat merugikan organisasi. Jenis-jenis strategi dalam matrix SWOT yaitu adalah yang pertama strategi atau SO, stretch opportunities, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Selanjutnya ada strategi WO, weaknesses opportunities, yaitu mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Lalu ada strategi ST atau stretch threats, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Dan yang terakhir ada strategi WT atau weaknesses threats, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Lalu ada manfaat dari matrix SWOT, yaitu membantu pengambilan keputusan strategis, mengetahui posisi organisasi, menyusun strategi yang lebih efektif. Kesimpulannya adalah matrix SWOT adalah alat yang menggabungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk menghasilkan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada pengendalian dan evaluasi strategi. Pengendalian dan evaluasi strategi adalah proses memantau, menilai, dan memperbaiki pelaksanaan strategi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Tujuan dari pengendalian dan evaluasi strategi adalah mengetahui keberhasilan yang dijalankan, mengukur kinerja organisasi, mengidentifikasi penyimpangan dari rencana, menentukan tindakan perbaikan jika diperlukan. Lalu, tahapan pengendalian dan evaluasi strategi. Yang pertama, ada menetapkan standar kinerja sesuai tujuan dan sasaran. Yang kedua ada mengukur kinerja aktual yang telah dicapai. Yang ketiga ada membandingkan hasil dengan standar yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada pengambilan tindakan korektif untuk memperbaiki penyimpangan. Manfaat dari pengendalian dan evaluasi strategi adalah meningkatkan efektivitas strategi, membantu pengambilan keputusan, menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungan, dan memastikan tujuan organisasi tercapai.
Kesimpulannya adalah pengendalian dan evaluasi strategi merupakan tahap penting dalam manajemen strategi untuk memastikan strategi berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan organisasi secara efektif. Baik, sekian penjelasan hasil rangkuman materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perlakuan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.